Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua. Sekarang saya mau menunjukkan bagaimana cara menanam sirih ya sahabat ya. Sebab banyak customer saya yang beli tanaman sirih ke saya. Beliau mau memperbanyaknya tapi tidak pernah berhasil ya, tidak pernah berjaya. Dan beliau menyuruh saya membuat satu video bagaimana cara memperbanyak tanaman sirih ya, bagaimana cara memperbanyak tanaman sirih. Dan di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara memperbanyak tanaman sirih ya. Sebenarnya sahabat, caranya mudah saja, cuma kadang kita kalau tidak tahu tetap tidak tahu ya bagaimana caranya. Jadi walaupun mudah ya, jadi sekarang saya mau menunjukkan kepada sahabat semua bagaimana caranya memperbanyak tanaman sirih ya. Sebenarnya mudah saja sahabat ya. Ini tadi saya sudah memotong sirih ya, nah, sudah memotong dahan sirih ya. Nah, panjang juga saya potong. Nah, di sini saya akan mengajarkan kepada sahabat semua ya bagaimana cara memperbanyak tanaman sirih. Ini saya potong dari yang tanaman betul-betul sudah tua harus yang sudah tua. Saya sudah tua, hitam begini ya, hitam keras batangnya, itu berarti sudah tua. Kalau yang sirih yang sahabat akan jadikan bibit ya, harus betul-betul pohon yang sudah tua ya sahabat ya. Tanaman sirih tersebut harus sudah tua, jangan muda lagi seperti ini. Ini saya baru tanam sahabat ya. Ini sebenarnya ini si pucuk ya, pucuk sirih, saya petik dari pucuk sirih. Jadi saya rendam dulu di gelas, di cup selama 2 minggu, sudah keluar akar baru saya tanam di tanah ya. Jadi umurnya ini sudah sebulan. 2 minggu di cup yang berisi air dan saya masukkan rooting hormon, dan 2 minggu di pot ini ya, di dalam media tanam tanah. Nah, ini kalau yang pucuk ya. Tapi kebanyakan sahabat kan tidak mempunyai rooting hormonnya, jadi sedikit susah ya mau menanam dari pucuk. Insya Allah kalau menanam dari batang tua ini yang saya akan ajarkan, insya Allah berhasil ya. Oke, sini ada satu batang sirih yang sudah tua. Sini ada tanah ya, ini tanahnya saya tanah organik dicampur dengan sabut ya. Sebab kalau sejenis menjalar begini, tanaman tersebut sangat menyukai sabut ya sahabatnya. Jadi si tanah organik itu saya campur dengan sabut, setengah tanah setengah sabut, jadi 50-50 ya, seimbang. Dan di sini ada seperti biasa rooting hormonnya. Di sini ada air setengah cup ya, setengah cawan. Oke, saya mulakan dulu. Ini sahabat ya, kalau sahabat mau menggunakannya dengan media tanam tanah terus, bukan direndam dulu, sahabat harus mengambil dahan yang tua begini ya. Nah, tua begini, ini di bawahnya ada untuk keluar akarnya tuh, bukunya. Jadi kita potong begini, cukup begini saja ya sahabat ya. Tidak usah panjang-panjang ya, tidak usah panjang-panjang begini. Kenapa saya mengambil satu daun, tidak membuang semua daun, batang saja, biar cepat sahabat ya, biar cepat keluar daun baru kalau kita meninggalkan si daun lama ya, tidak membuang semua daun lama. Oke, sekarang saya mau memberi contoh 2 pot saja ya. Ini satu sudah ada ya, satu. Nah, ini satu. Ini satu lagi sahabat ya. Ini bukunya ya, bukunya itu harus ada. So ini akar akan keluar dari sini sahabat ya. Nah, 2 ya, jadi 2 ya. Dan ini sahabat, kalau sahabat mau menanam dari pucuk ya, biar kalau kita menanam dari pucuk tentunya untung sahabat ya, sebab kita akan cepat dapat mengambil daunnya ya. Tapi sahabat, ini sahabat harus merendamnya minimal dalam waktu 2 minggu di dalam cup yang sudah dikasih rooting hormon ya. Nah, kalau direndam begitu saja susah sahabat. Kalau direndam dengan air saja susah, sirih ini mau keluar akar. Tidak seperti tanaman menjalar lain seperti ini, ada
Ini money plant-nya, ini yang banyak-banyak ini money plant sahabat ya. Nah, seperti saya katakan sebelumnya ya, saya di rumah di semua ruangan memang penuh dengan tanaman, termasuk ini ya di sini. Ini di dapur saya juga memang penuh dengan tanaman. Tapi ini kebanyakan saya ini semua di dapur saya letak money plant saja. Satu jenis saya money plant. Sebab money plant dia tanpa matahari juga dia hidup dengan bagus sahabat. Dia dapat cahaya lampu sedikit juga. Ini juga saya subur-subur, padahal saya baru menanamnya dalam waktu 2 minggu ya sahabat ya. Tapi sudah subur, merimbun, cantik. Money plant itu memang sangat senang mau hidup. Oke sahabat, seperti saya katakan tadi ya, ini kalau sahabat mau nanamnya si bagian atas atau bagian pucuk ya, harus merendamnya dulu di cup yang sudah dikasih rooting hormone ya. Oke, sekarang saya mau mengajarkan yang tanam langsung ya, tanam langsung menggunakan media tanam tanah. Oke. Ini sudah ada tanah ya sahabat ya, yang sudah dicampur dengan sabut kelapa halus atau kokopit. Nah, sudah 2, sebab saya mau menanamnya 2 pot ya sahabat ya. Oke, kita masukkan saja ya ininya. Ini pastikan ya sahabat, memotongnya jangan salah, si luasnya itu si bukunya itu tuh yang tempat keluar akarnya itu harus ada ya, jangan sahabat memotongnya di sini. Nah, di sini yang direndamnya di sini, jadi nanti tidak akan keluar akar sahabat, otomatis akan mati ya. Jadi sahabat harus memotongnya di bagian yang nih tempat akar keluar ya. Oke, coba gini saja, kasih padat ya, jangan dia bergerak ya, jangan bergerak, kasih padat. Oke, itu juga dengan yang satunya lagi sahabat ya. Kita kasih padat, betul-betul padat ya, biar tidak bergerak sahabat ya, biar tidak bergerak, biar berdiri tegak ke atas ya. Oke. Nah, sekejap sahabat ya, mau cuci tangan dulu. Oke, sekarang kita ambil rooting hormonnya atau penggala akar. Sebenarnya sahabat, sirih ini banyak sangat fungsinya sahabat ya, terutamanya untuk wanita ya, untuk organ kewanitaannya memang sangat bagus, apalagi untuk ibu-ibu yang baru melahirkan anak ya. Memang sangat bagus fungsi daun sirih ini sahabat ya. Makanya daun sirih itu memang banyak dicari ya sahabat ya, banyak dicari. Kadang apalagi kalau kita ini sudah mau hari raya ya, hari raya Idul Fitri, kebanyakan nanti kan minimarket banyak yang tutup sahabat ya, kadang tutup dalam seminggu ya, jadi pastinya kita sangat susah mencari keperluan kita itu ya. Jadi kalau kita ada sahabat ya, kalau kita menanamnya kan kita tinggal petik saja, di waktu kita menggunakan memerlukannya kita tinggal ambil saja, petik saja. Seperti customer saya juga ya, kunyit, tanaman kunyit, daun purut, pokok limau purut ya, halia atau jahe, kencur, sudah habis terjual sahabat saya di bulan Ramadan ini. Sebab kebanyakan customer saya kan persediaannya standby, serai juga ya, serai, cili, tomato, persediaan nanti di waktu hari raya ya, banyak minimarket yang tutup, jadi mereka memang cepat-cepat membelinya keperluan dapur itu sahabat ya. Nah seperti itu.
Jadi memang sangat untung sahabatnya kalau kita sudah menanamnya keperluan sehari-hari kita seperti halia atau jahe, kunyit, kencur ya, cili, tomato, serai ya, memang lengkuas kan. Kalau kita ada tanam, memang kita sangat mudah sahabat ya, tidak perlu susah-susah mencari. Sebab memang kalau hari raya Idul Fitri kebanyakan minimarket yang dekat-dekat dengan rumah kita tutup sahabat ya. Oke, sekarang dimulakan saja. Saya mau mengambil rutin hormon ini ya. Nah, cukup dalam setengah sendok saja sahabat ya. Nah, sudu. Oke, kita kacau rata. Kita kacau bagi rata ya. Dan kita siramkan di tanaman sirih yang baru kita tanam tadi ya. Nih, siram secukupnya saja, jangan sampai membazir, keluar air juga ya. Nah, sekira-kira udah cukup, sudah saja, jangan sampai air menitik-nitik keluar ya. Terlebih air, sayang kan ini kan obat ya, ini rutin hormon ya. Nah, ini sudah cukup ya, sudah cukup meresap semua ke tanah ya. Ada lebih sedikit, angka bagusnya kita jangan buang, kita gunakan untuk tanaman lain. Saya akan kasih ke sini ya, tanaman ini. Nah, mudah saja kan sahabat ya. Sekarang sahabat-sahabat semua sudah tahu ya bagaimana cara menanam tanaman sirih itu. Sebab ramai customer saya, memang sangat ramai yang mengatakan tanam sirih tak pernah menjadi. Alhamdulillah sahabat, insya Allah kalau ikut cara saya ini, insya Allah menjadi. Tapi sahabat harus ingat satu hal ya, seperti saya katakan di video-video sebelumnya, kalau kita meletak tanaman yang baru kita tanam ya sahabat, atau baru kita pindahkan dari pot kecil ke pot besar ya, kita harus meletaknya di tempat yang teduh, tempat redup ya, jangan direct sunlight, jangan tempat yang memang terkena matahari langsung sahabat ya, harus tempat yang redup. Nah, kecuali kalau tanaman tersebut memang sudah betul-betul stabil ya, sudah berumur 1 bulan, sudah nampak dia keluar tunas baru, keluar daun baru, nampak sehat ya, sahabat boleh meletakkannya di tempat panas kalau memang tanaman tersebut tanaman yang menginginkan matahari kuat sahabat ya. Sebenarnya kalau tanaman sirih ini dia tidak memerlukan matahari kuat sahabat, cukup di matahari yang redup, cukup dia. Sebab kalau kita meletaknya di tempat matahari yang sangat kuat, daunnya tidak akan cantik sahabat, daunnya akan kuning. Apalagi dengan cuaca Malaysia sekarang ini yang sangat panas ya, memang kurang bagus lah kalau kita meletakkannya di tempat yang sangat matahari kuat ya. Memang tak boleh, memang tak boleh. Walaupun tanaman ini sudah stabil sahabat ya, memang tak boleh diletak di tempat yang matahari sangat kuat. Jadi sahabat harus meletakkannya di tempat yang redup, walaupun tanaman tersebut memang sudah stabil ya, sudah keluar tunas baru, keluar daun baru, pun memang tidak boleh diletak di tempat yang matahari sangat kuat atau direct sunlight ya, cukup di tempat yang redup saja sahabat ya. Nah, sekian dulu video dari saya tentang bagaimana cara memperbanyak tanaman sirih ya sahabat ya. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua ya, yang khususnya ibu-ibu ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.